Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang gizi dan diet pengaturan nutrisi. Yang pertama ada definisi status gizi. Status gizi adalah suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang yang dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat-zat gizi di dalam tubuh. Status gizi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu status gizi kurang, gizi normal, dan gizi lebih. 3 kategori status gizi. Yang pertama yaitu status gizi normal. Yang tadi status gizi kurang dan status gizi lebih. Lalu penilaian status gizi. Penilaian status gizi merupakan penjelasan yang berasal dari data yang diperoleh menggunakan berbagai macam cara untuk menentukan suatu populasi atau individu yang memiliki resiko status gizi kurang maupun gizi lebih. Penilaian status gizi terdiri dari 2 jenis, yaitu penilaian langsung seperti antropometri klinis, biokimia, dan biofisik. Lalu ada penilaian tidak langsung, yaitu seperti survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Fitriani akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu pengertian kecukupan dan kebutuhan gizi. Kecukupan gizi atau recommended merupakan jumlah energi dan zat gizi dan hendaknya dikonsumsi setiap hari untuk jangka waktu tertentu sebagai bagian dari diet normal. Rata-rata orang sehat menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas mencegah terjadinya defisiensi energi. Yang kedua, kebutuhan gizi atau requirement, yaitu banyaknya energi dan zat gizi minimal yang dibutuhkan seorang untuk mempertahankan hidupnya serta melakukan berbagai kegiatan selama 24 jam mencapai derajat kesehatan yang optimal. Selanjutnya, penggolongan zat gizi mikro dan makro. Yang pertama, protein. Istilah protein berarti menduduki tempat utama. Diperkenalkan oleh Mulder, seorang pakar kimia Belanda pada tahun 1983. Mulder menyebutkan bahwa protein adalah zat makanan yang mengandung nitrogen, yang diyakini sebagai faktor penting untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuh, sehingga tidak mungkin ada kehidupan tanpa ada protein. Protein menyediakan blok bangunan tubuh. Sel dari tulang ke kulit ke rambut mengandung protein. Faktanya 16% dari berat badan rata-rata orang terdiri dari protein. Zat gizi makro ini dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan tubuh. Semua hormon, antibodi, dan zat penting lainnya tersusun dari protein. Protein tidak digunakan sebagai bahan bakar tubuh kecuali jika diperlukan. Contohnya sumber protein yaitu hewani dan nabati, antara lain susu, daging, tempe, dan telur ikan. Yang kedua, karbohidrat. Dibutuhkan tubuh untuk sumber energi atau energi dibutuhkan untuk aktivitas, berlari, belajar, bekerja, dan lain-lain. Membantu penyerapan, merangsang pertumbuhan bakteri usus. Bahkan makanan yang banyak mengandung karbohidrat biasanya adalah makanan pokok seperti beras, gandum, sagu, jagung, kentang, dan sebagainya. Berbagai makanan olahan, yaitu roti, nasi, dan lain-lain. Fungsi utama karbohidrat, pati, dan gula adalah sebagai sumber energi. Karbohidrat dalam hal ini pati, gula, atau glikogen merupakan zat gizi
sumber energi paling penting bagi makhluk hidup karena molekulnya menyediakan unsur karbon yang siap digunakan oleh sel. Sumber karbohidrat antara lain beras, gandum, ubi, singkong, dan lain-lain. Dan yang terakhir lemak. Lemak menghasilkan energi bagi tubuh, terdiri dari lemak hewani dan nabati. Zat gizi makro ini mengandung menyerap vitamin A, D, E, dan K, sumber asam lemak esensial. Menurut Harvard, lemak mendukung banyak fungsi tubuh seperti menyerap vitamin dan mineral, pembekuan darah, sel pembangunan, dan pergerakan otot. Lemak sehat juga dipercaya menjadi agen anti perdagangan, dapat menurun risiko radang sendi, kanker, dan penyakit Alzheimer. Sumber lemak nabati dan hewani diantaranya alpukat, kacang-kacangan, ikan kembung, telur, dan masih banyak lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nurlela. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai penggolongan zat gizi makro. Penggolongan zat gizi makro terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu ada vitamin, yang kedua ada mineral. Yang pertama vitamin. Vitamin sangat penting untuk menangkal penyakit dan menjaga tubuh agar tetap sehat. Vitamin membantu berbagai fungsi dalam tubuh, membentuk struktur, dan mengatur reaksi tubuh. Tubuh membutuhkan zat gizi makro ini untuk mendukung fungsinya agar bekerja dengan baik. Terdapat 13 vitamin esensial yang dibutuhkan tubuh agar berfungsi dengan baik, yaitu termasuk vitamin A, C, B6, dan D. Vitamin dibedakan menjadi vitamin larut lemak, yaitu A, D, E, dan K. Vitamin larut air, yaitu B dan C. Setiap vitamin memerankan penting dalam tubuh. Kekurangan vitamin bisa menimbulkan atau menyebabkan masalah kesehatan dan kemungkinan gampang sakit. Yang kedua yaitu ada mineral. Mineral dibedakan menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Mineral makro terdiri dari kalsium dan fosfor untuk pembentukan tulang dan gigi, mengatur proses pembekuan darah, sedangkan natrium dan kalium berperan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Sumber mineral makro misalnya susu, keju, serta alpukat. Yang termasuk mineral mikro adalah zat besi yang berfungsi meningkatkan kemampuan belajar, membantu sistem kekebalan tubuh, menyalurkan oksigen ke seluruh bagian tubuh, juga iodium yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Zinc membantu proses metabolisme, meningkatkan kekebalan tubuh sebagai antioksidan, sedangkan klorida menjaga keseimbangan cairan elektrolit. Sumber mineral mikro antara lain hati, telur, kismis, dan kacang-kacangan. Selain zat gizi mikro, kita tidak boleh melupakan air. Air sangat penting bagi kesehatan dan bagi sistem tubuh untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Air bermanfaat antara lain sebagai peredam kejut dan pelumas tubuh, membantu membuang racun, membawa nutrisi ke sel, dan menghidrasi tubuh, mencegah sembelit. Yang selanjutnya yaitu mengenai perhitungan kebutuhan gizi saat sehat dan sakit. Rumus perhitungan dilihat dari AMB atau angka metabolisme basal dan FA yaitu faktor aktivitas. Kalau orang sakit biasanya 1,3 karena aktivitasnya cuma melakukan duduk dan berdiri, dan dilihat saja setiap aktivitas yang dilakukannya. Dan faktor FS yaitu faktor sakit, tetapi harus tahu lebih dahulu mengenai sakitnya. Cara menghitungnya yaitu rumusnya dilihat dari AMB, angka metabolisme basal, yaitu laki-laki sama dengan 66 ditambah 13,7 dikali berat badan ditambah 5 dikali tinggi badan dikurangi 6,8
dikali usia. Sedangkan perempuan yaitu 665 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 kali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali usia. Cara menghitung kebutuhan gizi sehari-hari yaitu dilihat dari sehat dan sakitnya, yaitu kalau sehat AMB dikali FA, yaitu angka metabolisme basal dikali faktor aktivitas. Sedangkan mengenai sakit, AMB angka metabolisme basal dan FA faktor aktivitas dikali FS faktor sakit. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.